Lanjut aja. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman maupun nikmat sehat walafiat, yang hari ini kita gunakan untuk sama-sama mencari dan beramal solih, ya, mencari nafkah dan beramal solih, mencari ridho Allah serta kebahagiaan yang kita dapatkan, insya Allah yang Allah akan berikan di dunia maupun di akhirat. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, seandainya hari ini ruh kita terpisah dengan jasad, maka tidaklah kita hari ini bisa berkumpul, bercengkrama, ya, kemudian berbagi kebahagiaan antar sesama tentunya. Ya, karena pagi tadi ada tetangga ya di daerah Sukamulya, tempat saya kampung saya lah ya. Memang dari kemarin sehat walafiat aja, malah komunikasi ya, kemudian baru operasi ada batu ginjal gitu. Ya, jam 7 pagi kemarin. Kemudian tadi malam ya, sebelum subuh yaitu wafat. Padahal sehat aja, bugar aja. Ya, sering ke Sempur gitu untuk olahraga gitu. Lihat postingannya itu, dan orangnya juga riang juga. Maka seandainya hari ini Allah pisahkan ruh dengan jasad kita, maka tidak ada kesempatan seperti ini hari ini. Kemudian jika tidak ada bahan bakar di kendaraan kita, mungkin ya, akan susah sampai hari ini kita untuk berkumpul dan bercengkrama gitu. Begitu juga amal solih, teman-teman. Ruhnya amal atau semua amal soleh kita itu adalah ikhlas, cuma ikhlas ruhnya. Jadi kalau nggak ada ikhlasnya, maka tidak akan ada tuh yang namanya amal soleh. Tidak akan menjadi amal soleh untuk kita seandainya tidak ada keikhlasan dalam amal yang kita laksanakan atau kita perbuat begitu. Sebagaimana Imam Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam pasal 10, beliau mengingatkan kepada kita, al-a'malu suwarun qasimatun wa arwahuha wajudu sirril ikhlas fiha. Amal-amal itu semata bentuk-bentuk yang tampil. Adapun ruh-ruh yang menghidupkannya adalah hadirnya sir ikhlas atau cahaya ikhlas kepada amal tersebut. Sebuah kisah Nabi SAW pernah dalam satu kondisi lagi berbincang dengan para sahabat. Kemudian ada seorang yang belum muslim atau masih kafir begitu, membawa jeruk. Ya, kemudian menghampiri majelisnya Nabi, majelis kecilnya Nabi, kemudian memberikannya, dan Nabi menerimanya dengan sangat gembira. Ya. Kemudian Nabi mengupas jeruk tersebut. Ya, dimakanlah satu potongan jeruk itu. Ternyata ya, sampai terus Nabi nyomot jeruknya sampai habis. Setelah jeruknya habis, kemudian orang kafir tersebut merasa gembira karena jeruknya merasa diterima oleh Nabi, kemudian izin untuk pulang. Setelah orang kafir tersebut pulang, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ya hal seperti itu tadi? Kok jeruknya nggak dikasih satu aja sama orang kafir tersebut, atau satu aja kepada kita?" "Wahai sahabatku, jeruk yang tadi aku makan dari pertama aku ambil
potongan jeruknya itu rasanya sudah asem banget, maka akan aku habiskan. Aku khawatir kalau engkau mencicipi, engkau akan marah kepada orang tersebut, karena merasa orang tersebut tidak sopan memberikan jeruk yang rasanya kurang baik kepada diriku. Itu akhlaknya Nabi sampai sebegitunya. Nah, maka kita pun mungkin bisa mempraktekkan sunnah tersebut. Kan ada omongan yang Nabi bicarakan, itu bagian daripada sunnah. Kalau kita praktekkan atau kita ucapkan, ya seperti kalau kita kaget, misal kita beristighfar, ya kemudian kalau kita terkena bencana, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan itu sunnah-sunnah dari qauli atau ucapan, atau dari perilaku seperti tadi Nabi. Ada teman kita yang ngasih, moga kue ini aku bawa nih oleh-oleh, ternyata nggak cocok sama kita, ya kita nggak usah bilang, nggak enak tahu, ini aneh tahu rasanya, gitu tuh menyakitkan perasaan. Itu kita bisa praktekin, ya. Atau apapun itu, mau minuman, makanan, pakaian, yang kita buat nggak nyaman sebetulnya, kalau itu hasil pemberian dari teman kita dan teman kita masih ada di hadapan kita, maka bertahanlah. Ya, bertahanlah, jangan sampai mengucapkan kalimat yang kurang baik atau kurang enak atau mencela pemberiannya. Nah, itu bagian daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bagian daripada ungkapan ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan berarti, alhamdulillah gue ikhlas banget nih mau menerima kayak gini nih, enggak juga. Ikhlas tuh, makasih ya, ikhlas banget ini mah. Tapi ini tuh ya harusnya udah dikomentari pemberiannya. Harusnya bilang dulu, kamu tuh, saya tuh sukanya warna apa, repot, ya. Bukan calling dulu atau gitu, mau kasih oleh-oleh teh gitu, repot. Nah, maka hal seperti itu juga bagian daripada ikhlas. Berbicara ikhlas tentu akan sangat luas sekali dengan kepribadian kita masing-masing, ya. Hubungan kita dengan antar sahabat, antar teman, hubungan kita dengan pasangan kita yang sudah berkeluarga, itu butuh keikhlasan. Ya, kita seminggu ini dihebohkan di Jagat Maya tentunya oleh perilaku seorang pria, ya, seorang laki-laki yang namanya bagus padahal kayak nggak dapet taufik hidayat banget gitu. Taufiknya nggak dapet, hidayatnya nggak dapet karena udah pensiun kali ya, jadi kayak begitu ya. Kayak info awalnya wanitanya disekap 3 tahun, sekarang jadi 1,5 tahun katanya begitu. Berapapun lama ya tentu perilaku itu tidak bisa ditolerir, jadi susah. tolerir ya. Ya, tidak bisa dinormalisasikan. Ya, ketemu juga akhirnya. Dan hal itu mudah-mudahan tidak sampai kepada kita. Ya, tidak sampai kepada kita ini sebagai laki-laki khususnya. Jangan sekalipun sekesal apapun kita nanti dengan pasangan kita, ya maka bertahan. Maka salah satu kebiasaannya orang-orang baik, orang-orang bijak, kalau lagi emosi dengan pasangannya tuh dia minta izin untuk keluar terlebih dahulu, sendiri, menyendiri dulu. Dan bagi ahwat, bagi wanita, bagi istri, ya setidaknya membiarkan laki-laki itu ya keluar rumah dulu sendiri, atau dia menenangkan diri dulu sendiri. Ya biar aja dulu. Nanti ketika mau keluar malah diomelin, repot, nanti di rumah malah jadi nggak beres-beres urusannya. Habis kan biasanya gitu Ustaz, jadi perempuan kan kalau ada masalah ya diomongin biar kelar. Nah kalau kita kan kalau diomongin kan malah jadi kayak tambah pusing. Betul. Ya. Nah ini maka harus dimengerti. Ada psikologi laki-laki dan psikologi wanita yang memang keduanya tuh harus tahu. Nah, kan setelah diomongin itu belum tentu juga laki-laki itu menerima. Ada yang begitu. Ada laki-laki yang butuh waktu dulu, dia rumuskan dulu permasalahannya, dia tenang, baru dia bisa menyelesaikan. Itu ada yang begitu. Ya. Nah, sehingga ya, berkurangnya peluang untuk hal-hal yang lebih negatif lagi. Ya, terutama perbuatan yang melukai fisik
para wanita atau para istri, dan itu sangat sekali tidak baik. Ya, Rasulullah saja pernah mentalak istrinya yang bernama Hafsah, ya, malam-malam, ya. Ada yang tahu Hafsah itu anak dari siapa? Boleh di searching Hafsah. Anaknya siapa? Pak Ujang, bukan? Umar katanya. Siapa lagi? Dapat lebih banyak. Bilal katanya tuh 2. Hafsah, anak dari siapa? Ayo, sok. Ya. Ini pernah ditalak sama Nabi. Nabi pernah mentalak itu. Tapi surah At-Tolak itu isinya bukan tata cara mentalak. Kalau teman-teman mau ingat ya, atau teman-teman mau baca nanti suratnya At-Tolak, malah isinya untuk rujuk surat At-Tolak itu. Siapa istri Hafsah? Anaknya Umar bin Khattab. Kalau anaknya Abu Bakar As-Siddiq siapa? Anaknya Abu Bakar As-Siddiq siapa? Aisyah ya. Nah, sip. Nah, jadi itu juga kisah mentalaknya juga unik ya, karena Hafsah itu menceritakan omongan Nabi yang Nabi itu memberitakan untuk tidak diceritakan kembali kepada siapapun, termasuk istri-istri Nabi yang lain. Tapi Hafsah itu keceplosan menceritakan hal tersebut. Salam. Silakan. Dirawat ya. Nah, hal tersebut sehingga membuat Nabi marah. Kemudian Nabi berkurang rasa percaya kepada Hafsah sehingga ditalak. Malam-malam, ya, angle-nya tuh malam-malam. Kemudian Nabi memulangkan Hafsah kepada ayahnya, yaitu Umar bin Khattab. Dan nggak digerebin lagi, dinaikin ke kendaraannya, ke unta. Dan Nabi yang mengantarkan Umar bin Khattab. Dan mengantarkan Hafsah kepada Umar bin Khattab. Dan dalam riwayatnya Nabi juga menaikkan Hafsah ya ke untanya dengan keadaan yang bertanggung jawab dan romantis. Nabi itu biasanya kalau naikin istrinya ke kendaraan kuda atau unta, itu keadaan badannya seperti ini. Jadi diminta untuk kakinya itu jadi pangkuannya. Kan kalau naik motor nggak mungkin ya, Rahma ya. Ayah ngaguling motor lagi. Udah tahu ada itunya, ada pijakannya. Masa ininya jadi pijakan juga. Bukan kayak kalau ngobatin pagar gitu. Bisa sih. Ntar semuanya naik, isinya gitu ya. Terus salto jalannya di punggung. Repot dong kalau kayak gitu. Ya. Nah itu Nabi. Dari kisah tersebut juga kita sudah bisa belajar bahwasannya seemosi-emosinya laki-laki, sunnahnya itu tetap romantis kepada istrinya. Tapi kita tuh agak sulit kalau kayak gitu. Ya. Agak susah deh pokoknya. Nah, maka hal-hal tersebut tuh memang harusnya menjadi cerita yang banyak dibicarakan. Sehingga bisa dibayangkan oleh seluruh suami, bisa dibayangkan oleh seluruh istri. Sekalipun suaminya bukan Nabi Muhammad, istrinya bukan Hafsah, istrinya bukan Aisyah, dan lain sebagainya. Ya. Nah, balik lagi kepada tema hari ini teman-teman, berkenaan dengan ikhlas. Kemudian juga sebetulnya ini ada perihal pengingat ya, ilmu pengingat ya, berkaitan dengan suami dan istri, hubungan suami istri begitu ya. Karena kemarin kita sempat bahas penyakit LGBT ya, itu sudah merusak semua elemen, mau instansi pemerintahan atau di luar instansi pemerintahan, mau anak-anak remaja ataupun dewasa, ya, mau yang belum menikah ataupun sudah
sudah menikah, itu virusnya sudah sangat memprihatinkan. Bahkan hari ini MUI saja ya sudah membuat ultimatum, setidaknya sudah membuat ultimatum secara terbuka, ya bahkan mendorong para DPR itu untuk membuat undang-undang ya agar perilaku penyimpangan seksual ini, ya para pelaku penyimpangan seksual ini untuk dihukum, ya agar jerak begitu. Nah, alhamdulillah sudah ada perkembangan. Kalau kemarin per daerah aja, ya beberapa tahun kemarin sempat kita fokus ke penyakit ini, itu masih mendorong perda. Sekarang MUI pusatnya sudah mendorong undang-undang. Sekalipun ada sekitar 37 atau 38 organisasi yang menolak. Ya, tinggal kita lawan aja. Kalau 38 organisasi, tinggal dilawan tuh berapa organisasi yang mendukung, kan seperti itu. Ya. Kalau kita melihat dan baca beritanya, 38 organisasi ini adalah organisasi yang disumbang ya oleh salah satu elit global lah. Ya, pernah dengar namanya Soros gak? Nah, di informasinya sih seperti itu. Beliau yang menyumbang ke sekitar 37 atau 38 organisasi para pendukung LGBT ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, di hal lain, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada sebuah kitab ya diriwayatkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatih Al-Ghaib Tafsir Al-Kabir, ya menjelaskan bahwasannya jenis ketujuh dari sihir adalah ta'liq al-qalb, menggantungkan hati. yakni ketika seorang penyihir mengklaim bahwa dirinya mengetahui nama Allah yang paling agung dan bahwa jin tunduk serta patuh kepadanya dalam banyak urusan. Jika yang mendengarnya adalah orang yang lemah akan akal dan minim daya nalar, ia akan meyakininya sebagai kebenaran. Lalu hatinya tergantung pada hal tersebut dan timbullah rasa getar dan takut dalam dirinya. Nah, sihir ini teman-teman biasanya digunakan untuk memisahkan hubungan antara suami dan istri. Ya, itu atas kerjasama bangsa jin. Ya, dan bangsa jin memang paling senang untuk tugas hal ini. Untuk semua perceraian, mau perceraian antar suami istri, antar sahabat, antar teman, ya, antar warga atau masyarakat, ya itu paling senang ditugaskan. Kalau ada yang menugaskan untuk menceraikan tuh bangsa jin paling senang aja. Bangsa syaitan paling senang. Makanya ada khusus menceritakan hal tersebut surah Al-Baqarah ayat 102. Ya, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman dan seterusnya. Ya, itu menceritakan kisah pemimpin yang menyihir rakyatnya untuk mengadu domba gitu. Ya. Disihir tuh sehingga rakyat itu penuh emosi, apapun jadi masalah. Ya, apapun jadi adu domba. Ya, itu dulu ya. Setahun terakhir ada contoh-contohnya. Ya, ada ya. Itu di Ethiopia. Jadi satu kelompok yang sebenarnya mereka udah kompak, udah solid, gotong royong, saling membantu dan lain-lain. Tiba-tiba ada pemimpin yang mengupayakan segala hal supaya mereka jadi terpecah belah dan akhirnya jadi banyak konflik di antara mereka. Padahal tadinya adem ayem aja. Baik. Ya. Nanti akan berkaitan dengan bahasan pertama kita ya mengenai dengan ikhlas, gitu ya. Nah, hukum mantra atau pemudar cinta demi kebaikan. Ada alasannya demi kebaikan. Ya. Sebelum masuk ke hukum khusus dalam kasus yang kita bahas, perlu kita pahami kata ulama terlebih dahulu hukum mantra secara mutlak. Imam Ubaidillah Ar-Rahmani Al-Mubarakfuri mengutip pernyataan Imam An-Nawawi tentang hal tersebut dalam kitab Mir'ah Al-Mafatih Syarah Mikhsyat Al-Mashabih. Disebutkan Imam An-Nawawi berkata, melakukan sihir hukumnya haram. Melakukan sihir hukumnya haram tentu, apapun tujuannya. Atau ada teman kita nih yang suaminya tuh galak atau istrinya galak,
terus kita punya tetangga tuh dukun terkenal, misalkan Ki Joko Pintar, karena Ki Joko bodoh kan udah meninggal. Ya. Terus yaudah kamu datang aja ke tetangga saya, ini untuk kebaikan hubungan kamu, ya. Ntar kita minta aja, jelasin aja sama si abahnya, biar hubungan kamu diselesaikan aja suami istrinya, ya, biar istrinya minta cerai atau suaminya nanti mentalak, ya, sehingga bisa terpisah gitu. Ada apapun alasannya, untuk kebaikan lah apalah, padahal mah tinggal dibicarakan aja dengan baik. Padahal mah tinggal menceritakan kepada keluarga atau kepada ustadz setempat agar menjadi penengah apabila ada hal tersebut terjadi. Nggak usah main gitu-gituan, ya. Tapi hal itu akan ada terus sampai akhir zaman. Makanya ada di 102 surah Al-Baqarah tadi berkenaan dengan sihir, ya. Walaupun konteksnya di surah Al-Baqarah 102 itu sihir perceraiannya untuk maslahat masyarakat gitu. Masyarakat disihir sehingga jadi banyak adu domba, bentar-bentar emosi, bentar-bentar ribut, suku antar suku lah, ya, komunitas antar komunitas lah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan Imam Nawawi ini kita memahami bahwa sihir tidak bisa dikategorikan secara hitam putih. Ada gradasi hukum di dalamnya, dari kufur hingga haram, yang tidak yang tidak sampai kufur tergantung pada isi dan cara pelaksanaannya. Ya, ini membuka ruang diskusi lebih lanjut ketika yang dihadapi bukan sihir untuk menyakiti, tetapi mantra yang bertujuan meredam gejolak cinta demi kebaikan. Nah, ada pendapat yang seperti itu. Kini kita masuk ke inti persoalan. Bagaimana hukum merapal mantra yang khusus bertujuan mengurangi gejolak cinta sepasang kekasih demi kemaslahatan yang lebih besar, seperti demi kebaikan sang anak misal. Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqih ala Al-Madhabib Ar-Raba'ah, yang beliau mengatakan intinya adalah jika sihir itu mengandung ucapan dan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan menyebabkannya pelakunya dikafirkan, ya, maka hukumnya kufur tanpa perlu dipertimbangkan akibat yang ditimbulkannya. Jika ucapan atau perbuatan tersebut hanya berstatus haram, maka hukumnya tetap haram. Kemudian beliau melanjutkan, adapun jika ucapan dan perbuatan itu berstatus boleh atau jaiz, maka yang dilihat kemudian adalah akibat atau asar yang ditimbulkannya. Jika akibatnya haram, hukumnya pun haram. Jika tidak haram, maka tidak haram pula. Inilah hukum yang ditetapkan banyak ulama terkait hakikat sihir. Jadi, ada orang di daerah misal, atau di Bogor lah, ya, bahasa orang-orang Sunda, itu biasanya amalan tersebut, apapun amalannya itu disebut dengan amalan. Apapun wiridannya disebut amalan. Mau wiridannya istighfar, wiridannya tasbih, tahmid, itu disebut amalan. Atau amalannya dari bahasa Sunda kuno, dari bahasa Jawa kuno, disebut juga dengan amalan. Artinya, penjelasannya kata Imam Nawawi, apapun amalannya, apabila amalan tersebut jelas, ya, ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, kalimatnya jelas, tidak dicampur aduk dengan bahasa-bahasa atau menyebutkan makhluk-makhluk lain atau bahasa-bahasa yang aneh, tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, nah itu maka kita singkirkan, kita jangan pakai. Tapi kalau kita memiliki masalah, kita ada masalah dalam persaudaraan, ya, itu kita sebut asma Allah, ya. Misalkan ya Ghafar, ya Ghafur, artinya apa? Yang maha pengampun dan maha mengampuni. Tujuannya minta ampun atas diri sendiri. Kenapa ya saya kok bisa enggak akur sama kakak saya? Kenapa ya saya kok enggak bisa akur sama pasangan saya? Itu sebut asma Allah, ya. Ada asma Allah ya Latif. Apa artinya? Yang maha lembut. Minta sama Allah untuk lembutkan hati agar mudah memahami gejolak hal tersebut, agar mudah memahami
apa namanya, perasaan orang. Ya, setidaknya ada apa tuh namanya? Ada nyambungnya gitu sama pasangan kita, ada nyambungnya sama orang yang sedang bertengkar dengan kita, sehingga hati kita mudah memaafkan dia, mudah lapang seperti itu. Karena asma Allah juga kalau dipakai untuk keburukan juga ada dampak. Ya, ada dampak. Nah, Ya Latif ini seringkali dipakai oleh para dukun yang abu-abu. Ya, kalau dukun tuh, kalau yang saya pelajari ada yang abu-abu, ada yang hitam. Ya, kalau yang hitam itu memang udah jelas dia nggak sholat, ya memang bertapa aja gitu, itu masih ada. Ya, di Bogor masih ada lah. Kalau yang abu-abu banyak, dia sholat, dia wirid. Tapi kalau ada yang datang minta, misalkan suaminya nurut aja sama saya, pengen atasannya nurut aja sama saya, itu diamalnya salah satunya kalimat Ya Latif tadi. Ya Latif itu digunakan untuk hal-hal kejelekan, itu bisa. Jadi amalan tersebut itu jadi makanan untuk bangsa jin, dipersembahkan untuk bangsa jin, dan dipanggil dulu bangsa jinnya. Dipanggil dulu ya sama si dukunnya. Nanti si bangsa jinnya mengenalkan diri ke si dukunnya, itu ritmenya ada yang seperti itu. Ya. Ada nggak yang nggak ngefek? Ada aja ya dengan amalan tersebut. Bahkan sholawat. Nah, sahabat saya sendiri menggunakan sholawat ya kepada istrinya dulu sebelum menjadi istrinya. Dampaknya hari ini tuh. Ya, dampaknya hari ini. Dulu istrinya tuh sama sekali ya nolak sahabat saya. Itu diamalin sholawat 1 malam 1000. Ya, akhirnya mau. Ya, tapi awal pernikahan itu aneh. Anehnya apa? Itu emosi banget sahabat saya ini. Sampai mohon maaf ya, sampai dia marah, KDRT. Ya, itu nyeret istrinya, terus ngeludahin ke muka istrinya, dan istrinya diem aja. Itu awal pernikahan tuh kejadian seperti itu. Nah, hari ini sih alhamdulillah atas izin Allah mereka berdua bertobat, ya menerima semua kenyataan. Ya, artinya takdir, menerima takdir. Nah, sedang memperbaiki. Ya, masih hilang sih anaknya udah 1 gitu. Itu ada efeknya seperti itu. Dan mengaku tuh sekarang laki-lakinya tuh mengamalkan tersebut untuk mendapatkan si istrinya yang hari ini. Dan hari ini perasaan istrinya apa tuh namanya tuh mati rasa gitu, masih mati rasa sama suaminya. Itu ada dampaknya seperti itu. Segitu amalan sholawat ya. Kalau hidupnya nggak ikhlas pasti melakukan hal tersebut. Maka berkaitan dengan tadi, amalannya kan bukan karena ikhlas sholawat ya. Maka bukan buah yang manis yang muncul. Entah buah itu bentuknya sama, ya, juga warnanya sama, menggiurkan, tapi entah asam, entah entah pahit dan lain sebagainya. Nah, maka semua amal itu harus dilakukan dengan ikhlas. Nah, begitupun juga kita. Kalau kita mengamalkan asma-asma Allah, jangan mengamalkan untuk orang lain. Amalkan untuk diri kita dulu. Ya, misalkan kita pengen kuat. Dulu orang-orang yang sering tawuran itu dikasih amalnya ya Jabbar. Ada yang tahu ya Jabbar apa? Bukan Masjid Al-Jabar ya? Iya, Jawa Barat. Oh iya, Jawa Barat lagi. Ya Jabbar tuh apa? Ada yang tahu? Jabbar sama dengan Akbar lah, mirip-mirip. Ya, maha besar, maha menguasai gitu ya. Nah, jadi orang yang melihatnya tuh segan sama dia. Ada yang seperti itu. Inginnya seperti itu. Ya. Tapi kalau Allah nggak izinkan, tetap aja digebukin ya. Untuk orang yang seperti itu. Iya. Ya udah begini aja ya, Jabar aja. malah jadi bukannya jadi berwibawa. Bukan berwibawa tapi udah ketampol duluan. Karena amalannya dia baru ngamalin. Nah, kayak gitu teman-teman. Dan itu berdampak. Artinya semua amal, wiridan, zikir yang kita amalkan itu berdampak pada kita pasti. Dan wirid yang paling utama adalah Iqra'ul Quran. Wirid yang paling utama ya dalam kitab At-Tibyan, wirid zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Udah itu. Dan disunahkan setelah membaca Al-Quran adalah berdoa. Sehingga kita kembali lagi kepada bahasan sihir tadi. Jangan sampai kita menjadi pelaku sihir. Yang kedua, ketika ada
ciri-ciri kita dikirim sihir, ya, atau dizolimi dengan sihir. Nah, maka yang perlu kita jalankan adalah berzikir kepada Allah untuk diri kita dulu terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita dikuatkan oleh Allah untuk menerima kenyataan itu. Satu, ketika zikir untuk diri kita, ya, nanti Allah akan berikan petunjuk yang terbaik. Bukan malah petunjuk yang kita datang lagi ke dukun yang kedua terus ngebalikin sihirnya. Itu repot, ngapain? Gak harus, ya. Maka hal itu melatih keikhlasan balik lagi, ya. Jangankan kita yang orang awam, ya. Ada seorang ustadz terkena sihir, udah lama dia, ya. Kemudian ketahuan sihirnya, malah minta ketika diruqyah minta ke saya, minta sihirnya dibalikin. Lah ngapain? Ya, saya bilang, Ustadz, sihir yang kita terima hari ini itu bisa mengurangi dosa kita. Terima aja, nggak apa-apa sakitnya. Ustadz, hari ini sudah bertahun-tahun, terima aja, saya bilang kayak gitu. Ya memang agak aneh sih. Ya, bisa jadi ada omongan kita yang menyakiti orang tersebut, ada perilaku kita yang menyakiti orang tersebut, sehingga orang tersebut tuh jadi berani banget untuk berbuat hal tersebut. Ya udahlah, kita introspeksi diri aja, kenapa sihir itu kok nyampe ke kita. Kan seperti itu ya. Kan ngakunya gitu. Ya, saya tuh udah tahajud padahal mah Pak katanya gitu. Tapi tetep kena kayak gini katanya gitu. Dan niat saya tuh baik ya. Ya niatnya baik, tapi kalau caranya nggak baik tetap aja jadi kurang baik. Nah, ya teman-teman, ain dan sihir itu akan tetap ada. Bahkan dalam hadisnya ain itu bisa lebih cepat, ya, melewati kecepatan takdir. Itu ain. Hadisnya seperti itu. Jadi hati-hati dengan ain. Kita jangan sampai menjadi pelaku sihir, pelaku pelempar ain, nggak boleh. Ya. Bagaimana biar hal tersebut ada pada diri kita? Nah, dilatihlah keikhlasannya. Terima aja dulu segala kondisi yang hari ini kita rasakan, kita alami, terima dulu. Ya, kemudian minta petunjuk sama Allah dengan zikir, membaca Al-Quran, ya, sebut asma-asma Allah, ya. Berzikir untuk diri kita, jangan untuk orang lain dulu. Zikir untuk diri kita, ya. Apalagi warga Indonesia tuh luar biasa banget ya. Khususnya hari ini warga Jawa Barat mungkin. Ya, di pegunungan itu, ya, sudah banyak perusakan, sudah banyak pengusiran. Nah, di Ciapus, Taman Sari itu udah banyak pengusiran. Ya, rumah-rumahnya dihancur-hancurin tuh sudah ada. Ya. Di Sumatera apalagi jelas banget, ya. Yang bencana kemarin belum selesai, ya, tapi dapur MBG-nya besar, udah beres, ya. Kopdesnya udah mau selesai. Warga Indonesia tuh unik-unik ya. Orang lagi dizolimi kok aman-aman aja. Nah, maka banyak berdoa untuk diri kita. Dalam kondisi terzolimi itu banyak berdoa untuk diri kita. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi semuanya kita bisa lakukan dengan senang hati tentunya apabila kita terus melatih keikhlasan kita. Nggak ada lagi. Ya, ruhnya amal-amal setiap perbuatan kita itu adalah ikhlas. Seandainya jasad ini tidak ada ruh, maka tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa berbicara, tidak akan bisa melihat. Nah, maka bayangkan jika amal-amal yang kita perbuat, sholat kita, sedekah kita, ya, mengajarnya kita, kemudian berbaik hatinya kita kepada pasangan, kepada anak, kepada sahabat dan teman, tapi nggak ada keikhlasan, ya, bagaikan jasad tanpa ruh. Nah, mudah-mudahan keikhlasan kita terus dipupuk, ya, terus dididik. Keikhlasan itu harus dibina, dididik. Karena dia nggak langsung kayak kita makan cabai gitu, dimakan, digigit terus udah gitu nggak. Dia harus dilatih memang keikhlasan itu. Makanya ada ujian itu untuk melatih keikhlasan. Ya. Kalau beres ujiannya nanti kita kalau beres ujiannya ngapain? Pulang. Iya. Pulangnya iya. Syarat meninggal itu lembar ujiannya udah selesai. Kalau kita masih ada ujian, nah ya Allah, berarti ujian masih panjang kan gitu. Nah, kalau kita senang-senang aja, oh kok nggak ada ujian lagi ya minggu-minggu ini? Malah nantangin lagi ya.
Repot nanti ya. Kayaknya saya udah selesai ujian, udah lulus nih. Nah, kalau lulus dalam kehidupan tuh berarti meninggal. Tinggal nanti rapotnya dikasih. Ya nanti bertanggung jawaban, kan ada CCTV. Kenapa kamu ini nyontek gitu? Kenapa ini kamu gimana? Itu ada CCTV nanti di alam barzakh. Ya sampai di alam ya barzakh. Ya sampai di alam apa tuh? Padang mahsyar. Nanti ada pembagian raport. Ya. Berarti kalau kita lulus kan kita meninggal. Berarti orang yang membunuh orang lain itu dia membantu meluluskan sesama rekan peserta ujian. Iya. Ya. Tapi orang yang membunuh itu bisa nggak masuk surga? Hah? Orang yang membunuh bisa nggak masuk surga? Itu kan dia cuma membantu meluluskan. Dia bisa. belum lulus. Bisa. Kalau dia bertaubat nasuha. Oh. Siapa yang membunuh Hamzah? Coba searching. Membunuh pamannya Nabi. Siapa kan namanya itu yang orang? Ayo, harus ingat nama ini. Biar kita tuh nggak seuzon sama orang. Biar kita tuh sebagai orang Islam tuh tidak mudah menjudge. Oh, kamu pembunuh ya? Kamu nggak akan masuk surga. Ini ada jawabannya. Bukan itu ya, Hindun. Aku pikir tes si yang ngomong negro. Siapa yang ngomong negro? Iya kan budaknya ini. Das. Siapa yang menembak Hamzah ya? Hindun dia cuma makan jantung. Makan jantung. Bukan dia. Ya. Tapi dia Inggris. Ini yang membunuhnya nih. Yang membunuhnya siapa? Apa? Wahsy. Ya ingat tuh namanya. Pamannya Nabi Muhammad, Hamzah dan Wahsy. Wahsy pembunuhnya Hamzah, paman Nabi. Sampai Nabi itu sangat kesal banget sama Wahsy. Ya kesal banget sama Wahsy. Tapi hidayah Allah itu gak ada yang tahu. Allah kuatkan, Allah berikan hidayahnya kepada Wahsy, kemudian bertobat. Setelah Wahsy bertobat, masuk Islam, meminta maaf kepada Nabi, di angle tersebut, pertama Wahsy masuk Islam, itu Nabi Muhammad tidak mau melirik wajahnya Wahsy. Manusiawi gak kesal. Manusiawi. Nabi pun melakukan. Kecewa. Ya, kecewa berat sama Wahsy ketika itu. Tapi Nabi ya juga merasakan itu, dan Nabi secara manusiawinya ya kesal aja. Ya, ekspresi seperti itu. Kemudian Nabi menjawab, ya Wahsy, Allah menerima taubatmu, ya. Kau telah bertobat kepada Allah dan aku bersyukur itu, tapi aku belum bisa menatapmu hari ini, belum bisa berbincang denganmu hari ini. Masih butuh waktu tuh. Setelah taubat benar-benar, ya, dan Wahsy membunuh orang, bukan membunuh ya, menghabisi apa kalimatnya enaknya? Berhasil melawan ya seseorang yang mengaku nabi di zaman Nabi. Siapa namanya? Nah, jadi di zaman Nabi Muhammad tuh ada seseorang yang mengaku sebagai nabi. Nah, itu yang pada akhirnya Nabi pun marah kepada dia. Tapi di tangan Wahsy, orang ini diwafatkan, dimatikan. Siapa dia? Musailamah al-Kadzdzab. Dimatikannya di tangan Wahsy. Dan Nabi bersabda, ya, Wahsy adalah ahli surga. Sampai Allah tuh Rahman Rahim tuh sampai ke situ. Jadi kita sebagai umat Islam, ya, ditahan, tidak mudah menjudge orang. Ya, jangan sampai mudah menghakimi orang, pasti masuk surga nih. Harus hati-hati. Makanya para ulama itu, kenapa sih ulama Indonesia kan banyak, kok ada kezaliman di pemerintah, kok nggak langsung jihad aja, nggak langsung buat fatwa aja, gimana gitu? Enggak. Karena banyak kisah-kisah yang dramatis, yang luar biasa, seperti kisahnya Wahsy, Hamzah, Nabi Muhammad, Musailamah al-Kadzdzab. Ada yang seperti itu. Ada kisah-kisah seperti itu. Sekalipun dalam Al-Quran jelas ada pemimpin zalim namanya Fir'aun. Ya. Nah, makanya para ulama tuh berpikirnya, karena memang banyak ilmunya, sehingga untuk melangkah itu juga harus sangat hati-hati, harus sesuai. Bukan karena mereka udah dikasih pasangan sama pemerintah.
Tidak semua seperti itu. Kamu ini ya, jangan ribut-ribut, kayaknya aku kasih segini. Tidak semua, ada seperti itu memang, tapi tidak semua. Ya, ada memang seperti itu, tapi tidak semua. Ya, jadi kita wajib berhusnuzon apalagi kepada para ulama, teman-teman. Warasatul anbiya. Ya tetap mereka warasatul anbiya. Ya. Nah 11.26. Ada yang kita diskusikan? Aku mau nanya Pak Ustaz. Siap. Kan tadi katanya kalau yang salawat cuma kan ada beberapa orang misalkan pengen kecil salawatin. Ya. Itu gimana Pak Ustaz? Ya, pendapat yang pertama para ulama membolehkan ya daripada katanya dengan cara lain yang gak jelas atau dengan amal yang gak jelas, maka bersolawatlah. Yang kedua, hati-hati jangan sampai solawatnya digadaikan oleh dunia atau dengan dunia. Bersolawatlah, setelah itu berdoa kepada Allah. Nah, gitu. Kebanyakan para ulama yang membolehkan melakukan hal tersebut itu mereka solawat, setelah solawat meminta lewat doa kepada Allah. Ya Allah, pengen apa tuh yang baru? HRV ya Allah gitu. Atau pengen mobil yang baru ya Allah gitu. Atau pengen suami yang baru enggak ya? Pengen apa gitu? Yang bilang pengen suami cowok. Jangan dong. Ya. Bukan saya yang mengucapkan. Enggak juga ya. Nah, seperti itu Ya misalnya. Allah, pengen usaha bank BCA 50% aja ya Allah. 50% aja. Ya. Nah, memang berdoa kepada Allah jangan tanggung-tanggung. Karena bisa Allah kabulkan hari itu juga atau besok masih di dunia Allah kabulkan dengan nilai yang sama, atau Allah tunda nanti dikabulkannya di akhirat dengan nilai yang sama atau berlipat ganda. Jadi nggak ada kerugian. Minta yang gede-gede sama Allah tuh nggak ada kerugian. Ya. Ya Allah, itu yang di mana Sumarekon masih ada yang kosong, ya Allah buat saya ya. Begitu ya. Tadi tanya malaikat, emang yang mana? Yang mana ya? Pas saya masuk itu belok kiri kalau nggak salah. Nggak tahu alamatnya, ya, repot. Tapi kan Allah Maha tahu. Nah, ya. Allah Maha tahu apa yang pantas untuk kita, apa yang lebih baik untuk kita gitu. Pasti. Ya bisa jadi yang Sumarekonnya dapat, terus udah nggak mau tuh nanya-nanya sama kita. Apa di mana pergelaran rumahnya? Sumarekon nih. Repot ya. Ya. Ada aja. Ya. Ketika masih motoran gampang berhenti buat sapa orang. Ketika mobil udah nggak mau buka kaca, kan ada yang begitu. Jadi berkurang tuh apa perilaku kebaikannya gitu ya. Waktu masih pakai sepeda benar-benar berhenti nyapa orang. Waktu pakai motor tin gitu doang. Asik. Belum lunas juga sombong banget. Kalau misalnya pakai mobil masih nyapa orang, nyapanya di jalan tol. Nah, nggak ada jalan tol dong. Apa kabar? Itu di jalan tol lagi buka jendela. Apa kabar? Kamu siapa? Itu mah pamer itu. Kan nyapa. Tin, mobil baru nih. Kata yang sebelah, udah lunas belum? 3 kali. Repot ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Kalau kita dekat sama Allah pasti jaga dengan hal-hal yang membuat diri kita terpuruk di dunia maupun di akhirat. Kalau Allah jaga itu harus kita tahu. Maka di Al-Hikam itu ada pasal berapa saya lupa, itu membahas tentang penjagaan Allah dari doa-doa yang belum dikabulkan olehnya. Ada bab itu. Jadi ada doa yang belum Allah kabulkan tuh sebagai penjagaan Allah untuk diri kita. Seperti itu teman-teman. Ya, punya anak 4 misal, pengen ya Allah semuanya 4-4-nya sukses, membanggakan di akhirat. Ya, yang satu pengen jadi polisi, kedua TNI, ketiga dokter, ya, keempat ya menjadi dosen misal. Doa terus orang tuanya. Tapi ada aja tuh yang mencederai gitu. Misalnya yang di polisi sama tentara tiba-tiba buka dapur FBG. Misal ya misal, atau membuat pelanggaran lah. Nah, itu juga penjagaan Allah untuk orang tuanya agar tidak sombong. Ada aja penjagaan Allah tuh. Ada aja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi ya kita diskusikan? Ya, apa teh? Yang tadi kan disampaikan tentang asma Allah dan sholawat ya. Ya. Misalkan Jadi mantra.
misalkan kalau kita mau menghadapi orang yang menurut saya agak susah nih, kayak keras hatinya gitu, itu saya cuma mengingatkan, mendoakan misalkan Al-Fatihah atau mendoakan supaya agar lebih lunak misalkan gitu. Apa sebaiknya nggak usah? Sebaiknya gunakan Al-Fatihah, gunakan asma Allah, setelahnya berdoa. Jadi terpisah tuh, wirid dengan doanya terpisah. Nah, sebaiknya seperti itu. Adapun memang pendapat ulama, sedikit ulama yang membolehkan hal tersebut. Ya, misalkan summa ila ruhi fil jasadi, salah satu kalimat awalannya. Ya, untuk ruh dan jasadnya siapa gitu. Ya, ada yang sebut binnya, ada yang gak disebut binnya, gitu ya. Kemudian bacakan surah Al-Fatihah, bacakan surat Al-Ikhlas, kemudian pakai ya latif dan sebagainya, ada yang membolehkan, tapi itu sedikit ya. Jadi yang banyak pendapatnya adalah kita wirid kemudian terpisah dengan doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu teh. Lebih aman yang seperti itu gitu. Jadi tidak dicampur adukan antara wirid itu dengan doa-doa atau keinginan kita. Khawatirnya keinginan kita tuh ada hawa nafsunya. Nah, seperti itu. Ya, pengennya sama yang itu aja ya Allah. Kenapa dia bukan hanya baik, dia tuh cantik, dia tuh kaya. Kayanya tuh langsung dibold gitu karena malaikat. Oh, udah kaya, udah bold, di stabilo lagi kaya. Ditandai. Ya udah coba. Kaya tapi ada aja lagi. Ada lagi teman-teman diskusikan. Tapi pernah gak ketemu orang yang kayak gitu? Nih kamu amanin aja buat ngelunakin hati itu gitu, pernah gak? Saya ada ini dosen sih kalau bisa. Oh, dosen nggak, maksudnya ketemu orang yang menyarankan? Enggak ya, belum ya. Ada yang pernah? Ada. Tapi kayak setengah bercanda gitu, jadi kayak, wih, mobil bagus nih, selawatin dulu aja gitu. Jadi ya udah sambil obrolan asbun-asbunan gitu, jadi ya, tapi intinya kan kalimatnya menyarankan gitu, selawatin dulu aja gitu. Saya tahu kan ya, ini lagi di obrolan mereka. Ya, paham. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ya, itu kan sempat viral ya. Salah satunya Ustaz Yusuf Mansur ya. Kalau ini ya sholawatin aja, kalau itu ya sholawatin aja, gitu kan, seperti itu. Nah, itu dijelaskan oleh ulama, ya baiknya memang betul itu dibolehkan, tapi baiknya dipisahkan. Sholawat dulu, kemudian doa. Dan jangan lupa ada usahanya. Ya. Sholawatan aja 15.000 kali semalaman. Ya, bagian mau ngajar atau bagian mau kerja udah tepar. Kan repot kayak gitu ya. Ikhtiarnya nggak bisa kita. Gitu. Biar nggak ini, biar tetap jalan kerjanya, biar karyawan yang sudah kerja. Nggak bisa juga ya. Kita sebagai pelaku usaha misal, pengen usaha kita ada nih. Saya tuh qadarullah kan pernah beberapa kali diamanai untuk ruqyah, lalu sembuhkan. Ya akhirnya si orang ini tuh juga minta agar usahanya lancar, laku. Ya, apa yang saya jawab? Ya udah ketemu aja dulu. Ngapain saya balas DWA ya? Saya ketemu aja dulu. Coba ulangi apa permintaannya, saya bilang kayak gitu. Ya kemarin kan sama Pak Ustadz saya diruqyah, alhamdulillah Allah kasih sembuh. Ya Allah yang kasih sembuh, saya bilang kayak gitu. Nah sekarang saya kan ada usaha Pak Ustadz dagang, pengen dagangan saya laku. Sebelum ente laku, dagangan saya juga laku, saya bilang kayak gitu. Ini lakunya sedikit-sedikit, saya bilang kayak gitu. Cabang baru 1, 2 juga enggak, saya bilang kayak gitu. Iya ya Pak Ustadz ya, katanya gitu. Ya repot kayak gitu. Ya ada orang-orang masih sampai hari ini apapun detailnya itu masih ada yang terjebak hal-hal tersebut. Ya padahal kalau kita dagang makanan ya harus enak makanannya, harus rapi, harus bersih. Kalau kita jualan barang harus jujur, barangnya sesuai dengan spesifikasi, kan begitu. Ya sebetulnya. Kemudian trik-trik marketing yang harus kita pelajari tentu. Ya kita juga nggak wirid ya Allah pengen laku terus kita nggak belajar trik marketing, ya repot. Ya. Atau nyiapin rencana penanggulangan kalau misalnya ada masalah yang tak terduga gitu. Kita siapin dari jauh-jauh hari. Nah seperti itu kan, itu harus dipikirkan sebagai pelaku usaha ya.
Tetap aja ikhtiar mah dibarengi dengan doa dibarengi dengan ikhtiar dan tidak terpisahkan. Ada lagi? Tapi memang ada kok sebagian orang yang Allah anugerahi seperti itu. Dia cukup ceramah aja, dia cukup ngaji aja, dia cukup kelola pesantren aja gitu ya. Itu kemudian Allah berikan rezeki yang berlimpah, itu ada. Dia cukup minta uangnya dari bapaknya aja. Ya, dia ada. Apa itu beda urusan. Ya. Makanya ada tajrid, ada warid kalau di kitab Al-Hikam itu. Kalau tajrid orang-orang yang masih butuh ikhtiar usaha. Kalau warid enggak dia. Dia cukup misalkan dia punya amalan terus Allah tuh mudah dikabulkan. Ada orang dan ilmunya tuh hanya begitu aja, dia tahu saraf-saraf orang, kemudian dia jadi buka praktek. Dari praktek itu dia bisa bisa bermanfaat lah ya. Kemudian orang berbondong-bondong datang ya, dia nggak narif tapi orang mau ngasih sama dia ya, kemudian hartanya terkumpul, itu banyak ya. Ada yang seperti itu kok teman-teman, namanya warid ya, tingkatannya warid karena manusia kan ada tingkatannya kan ya, seperti itu. Gimana caranya warid? Nah itu rahasia Allah. Ada lagi yang didiskusikan? 11.37, 11.59 azan zuhur. Kita juga sama, kalau dagang tetap aja mikirin apa yang kurang ya gitu, apa trik marketingnya ya gitu. Gak cukup sholat duha tuh selaku gitu, nggak juga. Tapi banyak Ustaz yang mikirnya kayak gitu, jadi kayak pokoknya dia kan bener-bener kayak semaunya sendiri gitu kan, kayak nggak bisa ngelihat ini gua jualan kira-kira biar orang mau beli gimana, atau kan orang nggak suka ini ya udah ini jangan dijual lagi, jual yang ini aja gitu. Ada yang masih kayak gitu, tapi bilang depan kalau produknya dia nggak laku gara-gara tuh Cina tuh pada jualan ini banget, jadinya rezeki gue ikut rusak gitu. Ya tuh dapat gara-gara Cina nih, orang apa yang beli diambil sama Cina semua nih gitu. Oh iya, nah itu bisa dicari ke ilmunya, mungkin pasarnya belum kita dapat ya. Sama kayak saya nih sedang memulai jualan online. Jual online-nya barang-barang insektisida, pestisida gitu karena ada di toko mertua kan. Jualan online. Itu pembelinya bukan dari Bogor, pembelinya dari Kalimantan. Ya. Paling jauh kemarin dapat dari Aceh. Ya. Ada yang order banyak 160 botol, kemarin hampir 3 jutaan orderannya. Ya itu ke Sulawesi. Jadi memang kan seperti itu. Apalagi sekarang memang kita harus melihat peluang itulah, kalau kita mau jadi pelaku usaha, semua peluang itu harus kita pelajari. Nah itu pentingnya ilmu, apapun kita baca aja. Makanya kalimat pertama tuh iqra, baca keadaan, baca informasi, ya baca peluang apa yang bisa kita lakukan, bukan harus kita lakukan. Kalau bisa kita lakukan, maka itu harus kita lakukan. Kalau nggak bisa, jangan harus. Nanti kita malah keberatan. Ya, seperti itu teman-teman. Ya. Terus harus packing, harus kirim sama. Ya. Pak Ustadznya Pak Ustadz nggak mungkin telepon muridnya, ini ada paket nih gitu, kirimin dong, nggak juga. Ya murid-murid kan udah pada kerja, udah pada ada kegiatan, ya nggak boleh kayak gitu. Nah, ya tetap berusaha. Ya seperti itu teman-teman. Atau kita datang pakai gamis ke tempat pengiriman, itu gak nih Ustadz? Harusnya datang kan nih. Ya repot kayak gitu ya. Jadi orang suci gitu ya. Itu bisa meningkatkan populasi orang-orang yang Islamofobia sih. Iya. Jadi orang Islam gitu ya ternyata. Iya, kacau lah pokoknya. Nah seperti itu teman-teman ya. Ada yang udah pernah jualan online via Shopee misal? Aku Tokopedia. Tokopedia udah ada yang beli? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Nah itu harus dikembangkan lagi. Emang mungkin karena produknya bukan kebutuhan sehari-hari, jadi intensitasnya ya satu kali ada yang beli, pembeli berikutnya bisa 2-4 minggu. Iya. Nah, dan memang perang harga sih kalau di online tuh ya. Iya. Perang harga seperti itu. Yang dari Cina bisa murah.
Ya, gitu teman-teman ya. Orang Ciomas, orang Ciomas Pak Fahri namanya, dia beli online apa botol-botolan gitu, atau buat tempat kue gitu ya, atau buat tempat garam lah, Ya, gitu, inilah ya, plastik gitulah, toples gitu, terus dia namain garam, gula, gitu. Dia buat stikernya dengan baik lah, bagus lah, itu jual lagi online, laku tuh. Dia beli online, jual online, sampai ada karyawannya 2 hari ini. Nah, ada yang kayak begitu. Nah, ya, jadi peluang-peluang itu perlu kita pelajari. Makanya ada surat namanya Quraisy. Teman-teman baca terjemahan Quraisy, ya. Kenapa disebut seperti itu? Suku-suku yang kuat itu, ya, itu mau berusaha. Dia mau berdagang, suku Quraisy. Kenapa disebut suku Quraisy? Karena suku terkuat ketika itu. Ya. Kenapa yang diceritakan suku Quraisy, suku terkuat aja, nggak leha-leha. Dia masih berusaha. Dan di surat Quraisy dibilang, kalau misalkan musim dingin, mereka berjualan kemana, musim panas mereka berjualan kemana dan apa yang dijualkan. Artinya, kita juga harus mempelajari hal itu. Apa yang cocok nih buat kalau kita pasarnya pasar WhatsApp, teman-teman saya tuh banyaknya apa ya? Ibu-ibu rempong, ibu-ibu pengajian, ya, atau ibu-ibu gotik, asik ibu gotik. Ya, bawa mancing bisa aja, ya. Kita jualan alat pancing, kita jualan apa seperti itu. Ya, itu ilmu dari surah Quraisy. Nanti kalau ada kesempatan teman-teman baca tafsir Quraisy, baca, itu menarik. Ya, untuk langkah bisnis kita kalau mau berbisnis seperti itu. Tapi kalau misalnya kita di WhatsApp kelihatannya kan kayak misalnya grup RW-nya isinya mayoritas bawa mancing. Tapi kita entah kenapa, mungkin bagi kita ya, misalnya aku merasa kayak walaupun ini bawa mancing, tapi mereka menurut aku mah suka melihara burung yang kicau gitu kan. Jadi aku ngejualin ke mereka makanan burung. Boleh aja, asal kita tahu nih pasarnya yang mereka butuhnya produk apa gitu, dengan harga rate berapa gitu. Terus karena aku merasa yakinnya begitu, karena bawa itu jelas-jelas kelihatan mereka tuh hobinya mancing, terus aku tawarin ke mereka makanan burung, akhirnya gak ada yang beli, terus aku kesel sendiri. Ya, makanya cari lagi, berarti alat pancing masuknya gitu ya. Terus jadi ngebilangin kamu, makanya lo ngejualnya umpan kayak apa kayak gitu, berarti yang enggak, itu kan mereka mah lama-lama kan bisa suka makanan burung juga. Jadi aku kekeh sama pandangan aku yang salah. Kalau udah diomongin sama Dani gitu, nah itu kita maksa untuk, jadi malah tetap aja ngejualin kayak jarum-jarum kering gitu. Ya, itu keliru. Makanya kita harus tahu pasar kita, ya. Kalau udah dikasih tahu gitu kan, istilahnya aku melihat dan aku nyakal kan kenyataan itu. Betul. Terus sahabat aku mengingatkan gitu, tapi aku merasa itu kenyataan gitu. Iya. Nah, seperti itu. Keputusan yang salah. Ya, keliru lah pasti. Ya, maka pasarnya nggak akan dapat. Gitu juga adabnya. Kita juga harus tahu kalau berbisnis, ya wanita dengan wanita aja lebih enak. Seorang muslim, ya. Keperluan wanita. Mentang-mentang ada di grup RW banyak bapak, ya. Terus si teteh bilang, "Bapak suka mancing gak nih? Saya ada alat pancing dijual," gitu. Ntar si bapak itu akhirnya belanja pelet ke si tetehnya, belanja alat pancing ke si tetehnya. Yang ada istrinya cemburu dan gak ditanya sama istri-istrinya. Datang ke posyandu, apa nih, siapa nih? Repot jadinya, dimusuhi. Nah, sebenarnya teman-teman, tentu ada adab yang perlu kita perhatikan, ya. Akhir sudah 11:45, kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan pembahasan hari ini bermanfaat untuk kita, sehingga kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk terus belajar agar lebih ikhlas lagi. Baik, apabila kekurangan datangnya dari saya, dan kelebihan tentunya datangnya dari Allah, juga kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap di channel Kanvas Ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.